Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan menuntaskan pembahasan soal penilaian akhir tahun matematika umum tahun 2021 yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 55 Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat buat evaluasi kalian atau buat yang belum mengikuti penilaian akhir tahun. Oke, kita lanjutkan saja. Lanjutan dari soal penilaian akhir tahun 2021 matematika umum, di mana pada video sebelumnya sudah dibahas beberapa soal. Baik, suatu kelas terdiri dari 40 orang. Peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. Peluang seorang siswa lulus bahasa Inggris 0,2. Banyak siswa yang lulus tes matematika atau bahasa Inggris adalah Di sini kita asumsikan berarti peluang A katakanlah yang lulus tes matematika, ini katakanlah lulus tes matematika adalah kejadian A. Kemudian lulus bahasa Inggris adalah kejadian B ya. Jadi peluang A 0,4, peluang B adalah 0,2. Kalau atau peluang A gabung B, tidak ada informasi bahwa ada irisannya, maka itu asumsinya berarti saling lepas. Jadi peluang A ditambah peluang B adalah 0,4 ditambah 0,2 berarti kan ya. Berarti 0,6. Maka jumlah dari A gabung B adalah tinggal 0,6 dikalikan banyaknya siswa 40 orang. Berarti ada 24 orang yang lulus tes matematika atau bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia saling lepas. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa, 25 siswa gemar matematika, 21 siswa gemar IPA, dan 9 siswa gemar matematika dan IPA. Peluang seorang tidak gemar matematika maupun IPA. Oke, berarti ini tidak saling lepas ya, karena ada yang suka keduanya. Saya ilustrasikan dulu dengan diagram pen. Jadi ini misalkan yang matematika, ini yang misalkan yang IPA. Nah, ada yang gemar keduanya yaitu 9. Gemar matematika 25 berarti matematika saja 16. Gemar IPA 21 berarti IPA saja 12 ya. 12. Total semua harus 40. Total semua harus 40, berarti yang di luarnya kita asumsikan misalkan X. Nah, jadi si 40 itu haruslah sama dengan 16 tambah 9 tambah 12 tambah X, gitu ya. Itu harus 40. 25 berarti 37 ditambah X ya. 25 tambah 12 37, berarti X-nya adalah 3. Maka 3 orang inilah yang berada di luar. Ya, 3 orang. Berarti peluangnya adalah tidak suka matematika dan juga tidak suka IPA adalah 3/40 peluangnya. Jadi 3/40 peluang tidak suka keduanya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah masuk ke statistik ya. Nilai rata-rata median dan modus dari data berturut-turut adalah oke. Berarti datanya harus diurut dulu. Dari yang terendah adalah 4. Berarti 4. 4 ada 2 ya. Tulis 4 lagi. Kemudian 5. Kemudian 6. Kemudian 6 ada 3. Kemudian 7. Kemudian 8. Ya. Nah, total semua ada 9. Nah, berarti ini udah jelas mediannya kan ya. Ini adalah mediannya.
Kemudian nilai rata-rata mediannya adalah 6. Kemudian modusnya juga 6. Modusnya 6, mediannya 6. Nah, tinggal rata-ratanya. Rata-rata itu adalah jumlah semua data. Berarti 4 ada 2, 5 ada 1, kemudian 6 ada 3, 7 ada 1, 8 ada 2 ya. Dijumlah dibagi 9. 8 tambah 5 13, 13 tambah 18 31, 31 tambah 7 38, 38 tambah 16. Berarti 54 ya. 38 tambah 16 54 per 9. 54 dibagi 9 berarti 6 ya. Jadi rata-ratanya 6 juga. Berarti median modus min 6 semua. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui data 375M646964. Jika rata-rata tersebut adalah 6, maka M adalah oke. Rata-ratanya 6. Seperti yang tadi berarti kan ya. M ditambah 3 ada 1. Kemudian 4 ada 2. Kemudian 5 ada 1. 6 ada 3. 6 ada 3. Kemudian 7 ada 1. Dan 9 juga 1. Dibagi dengan semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Rata-ratanya 6 sudah ditentukan. M tidak tahu. 3 tambah 8 11. 11 tambah 5 16. 16 tambah 18 berarti 34. 34 tambah 7 berarti 41. 41 tambah 9 berarti 50. Dibagi 10 kali silang ya. 60 sama dengan M tambah 50. Dengan demikian M adalah 10. Jadi nilai M-nya 10. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Simpangan kuartil dari data. Nah, ini juga sama diurut ya. Simpangan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Kalau jangkauan tidak dibagi 2. Berarti kita urutkan dulu datanya. Dari yang terendah itu 11 ya. 11 ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Oke, 11 ada 2. Kemudian 12. 1, 2. 12 ada 2. 13. 1, 2, 3, 4. 13 ada 4. 14. Tuh. 2, 3. 14 ada 3. 15 ada 2. Kemudian 16. Oke. 5 1 2 3 4 5. 5. Kemudian 7, kemudian 7. Oke, berarti ini mediannya berarti ini genap ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti yang keempat. Ini adalah Q1. 1 2 3 4. Berarti ini yang ketiga. Jadi nilainya adalah 12. 14 dikurangi 12 dibagi 2. Maka simpangan kuartilnya adalah 1. Gitu ya. Jadi diurutkan dulu. Setelah itu cari mediannya. Baru setelah itu dibagi 2 lagi. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena ini genap berarti kiri 7 kanan 7. Oke, kita lanjutkan.
Simpangan rata-rata. Berarti harus tahu nilai rata-rata dulu. Karena rumus simpangan rata-rata itu adalah mutlak dari ya. XI data dikurangi X bar. Dibagi dengan N ya. Yaitu simpangan rata-rata. Oke, berarti harus tahu rata-ratanya dulu. Rata-rata 3 kali 1 ditambah 4. 4-nya 1, 2. 4 kali 2. 5-nya 1, 2. 5-nya kali 2. 6, 3. 1, 2, 3. 6 kali 3. 7. Sendirian. 8 juga sendirian. Per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 10, 21. 21 tambah 18. 39 tambah 7, 46. Tambah 8. 46 tambah 8. Berarti 54 ya. Dibagi 10 berarti 5,4. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah, ini jumlah maksudnya ya. Jumlah dari berapa nih? 3 ya. Berarti 2,4 tambah 4 dikurangi 1,4. 1,4 kali 2 tambah 5 berarti 0,4 kali 2 tambah 0,6 kali 3 tambah 1,6 kali 1 tambah 2,6 kali 1 per 10. Mutlak ya, mutlak harus positif. Berarti 2,4 ditambah 2,8 ditambah 0,8 ditambah 1,8 ditambah 1,6 ditambah 2,6 per 10. Berapa tuh? Ya, jadi total adalah 12 dibagi 10 berarti 1,2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Simpangan baku dari data 4, 8, 6, 5, 6, 7, 5, 5, 7, 7. Oke. Simpangan baku itu adalah akar dari sigma XI min X bar ya. Kuadrat dibagi N. Gitu ya. Oke, berarti kita harus tahu X barnya dulu. X bar itu rata-rata 4 kali 1, kemudian 5 kali 3 ya. 5 kali 3, kemudian 6 kali 2, 7 kali 3, 8 kali 1 ya. Per 1, 4, tambah 6, 10 ya. Berarti per 10. 4 tambah 15, tambah 12, tambah 21, tambah 8. Dibagi 10. Berapa tuh? 12 tambah 8, 20, tambah 21, 41. 41 tambah 19, berarti 60. Berarti rata-ratanya 10. Nah, sekarang simpangan baku itu kan sigma dari atau jumlah dari akar kuadrat ya. Jadi dikuadratkan lalu diakarkan. X1-nya 4, berarti 4 dikurangi 6 min 2 kan? Kuadrat kali 1 tapi. Berikutnya 5 kurangi 1 kurangi 6 min 1 kuadrat kali 3 tambah 6 berarti kan 0 tambah 7 kan 1 kali 3 8 kan 2 ya
bagi 10 ya. Bagi 10. Berarti 4 tambah 3 tambah 1 tambah 3 dong ya. Tambah 3 tambah 4. Berapa nih? 7 tambah 7 14. Bagi 10. Berarti akar 7/5. 1/5 akar 35 ya. Jadi atas kali 5, bawah kali 5. Jadi 1/5 akar 35. Ya, jawabannya adalah 1/5 akar 35. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Gaji rata-rata pegawai suatu perusahaan adalah 9 juta. Gaji rata-rata pegawai prianya 9.300.000, sedangkan gaji rata-rata pegawai wanitanya 8.400. Perbandingan jumlah pegawai pria dan wanita. Oke. Jadi ini menggunakan X bar gabungan ya. X bar gabungan adalah N1 X bar 1, N2 X bar 2 per N1 tambah N2. Oke, X bar gabungannya adalah 9 juta. N1-nya di sini pria kan ya. N pria rata-ratanya 9.300.000. Sedangkan N2-nya N wanita rata-ratanya 8.400. 8.400.000, sorry. Dibagi dengan N1 ditambah N2 berarti N pria ditambah N wanita. Oke, kali silang ya. Atau bagi 100.000 dulu. Bagi 100.000. Bagi 100.000. Oke, berarti 90 NP ditambah 90 NW sama dengan 93 NP ditambah 84 NW. Posisikan ya. Ini pindah kanan, ini pindah kiri. Berarti 90 kurangi 84 berarti 6 ya. 6 NW. 93 dikurangi 90 berarti 3 NP. Yang ditanya pria wanita berarti 6/2 NP banding NW. Jangan sampai ketukar nih. Jadi jawabannya adalah pria banding wanita, jumlahnya adalah 2/. Ini per 3 dong ya. 6/3 itu berarti 2/1. Jadi jawabannya adalah 2/1. Pria dibagi wanita 6/3 berarti 2/1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui data X1, X2 sampai dengan X10 mempunyai rata-rata 70. Mediannya 75. Jangkauan 50 dan simpangan baku 10. Jika setiap nilai dikali 6/5 kemudian dikurangi 5, maka rata-ratanya berapa? Oke. Rata-rata, modus, median itu kalau dikali berubah. Dikurang juga berubah. Tapi kalau simpangan, jangkauan itu nggak berubah. Jadi rata-ratanya 70, mediannya itu 75, berubah semua nih. Jangkauannya 50, kemudian simpangan bakunya 10. Kalau dikali rata-rata baru ya sesuai dengan kalinya. Kali dengan 6/5. Dikurangi 5 berarti harus dikurangi 5. Gitu ya. 70 dibagi 4 berarti 14. 14 kali 6 berarti 84. Dikurangi 5 berarti 79 ya. Rata-ratanya 79 ya. Mediannya adalah 75 kali 6/5 dikurangi 5. 75 bagi 5 itu 15. Berarti 90 dikurangi 5, 85. Salah ya. Kemudian jangkauan hanya jika dikali saja. Jangkauannya adalah 50 kali 6/5. Berarti 60 jangkauannya. Jangkauan barunya 60. Salah. Simpangan bakunya
Kalikan juga sama. Jadi 10 kali 6/5. Berarti 12. Benar. Jadi jawabannya 1 dan 4 saja. Jadi mengerti? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan tabel berikut. Dari data di atas adalah tinggi badan siswa kelas 12 IPS A. Rata-rata tinggi badan tersebut adalah oke. Rata-rata sebaiknya kita pakai coding ya. Kita gunakan pengkodean. Jadi kalian lanjutkan aja tabelnya. Tinggal kasih kode mu. Kemudian FI kali mu I. Kita tinggal kalikan ya. Mu-nya kode nolnya di tengah. Ke atas kurang 1 kurang 1. Ke bawah tambah 1 tambah 1. Kalikan. Berarti min 6. Min 5. 17 kali 0 0. 13 kali 1 13. 2 kali 2 4. Ini adalah min 11. Ini adalah 17. Berarti selisihnya kalau dijumlah adalah 6 ya. Jadi sedangkan rumus rata-rata adalah rataan sementara ditambah sigma kali FI mu I per sigma FI. Jangan lupa dikalikan C. Nah, berarti rataan sementaranya adalah nilai tengah yang diberi kode 0. Ini rataan sementara. Berarti 155 tambah 159 itu 157. Jumlahnya adalah 6. Frekuensinya jumlahkan. 3 tambah 17 20. 20 tambah 20 40. Berarti ini 40. Intervalnya selisih aja nih atas dengan bawah. 45 ke 50 itu 5. Jadi intervalnya 5. Oke. Jadi 157 ditambah 30 per 40. 3 per 4. 3 per 4 kan 75 ya. Jadi 0,75 maksudnya. Jadi 157,75. Nah itu rata-rata dari tinggi badan kelas 12 IPS A. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan poligon berikut. Nilai desil poligon itu adalah nilai tengah kelas ya ini. Nilai tengah kelas. Sedangkan desil itu rumusnya adalah tepi bawah kelas desil ditambah I per 10 kali N dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas desilnya. Kalikan interval. Desil keempat berarti letaknya dulu. Letak desil keempat itu adalah 4 per 10 kali jumlahnya. Jumlahnya berapa nih? 3. Ini 3. 5. 8, 11, 9, 4 ya. 20, ini 24, 24 tambah 16, 40 ya. Oke, jadi totalnya 40. Berarti data ke-16. Jadi desil keempat itu adalah tepi bawah ke desil keempat. Berarti ke-16. Ini baru 3, baru 8, 16. Berarti kan di sini. Karena ini poligon. Nah, ini tepi bawahnya. Berarti tepi bawah desil keempat adalah 55 ya. 50 tambah 60 bagi 2, 55. Jadi 55 ditambah 16 kan ya. Dikurangi jumlah sebelumnya berarti 8. Dibagi dengan 8. Kalikan intervalnya 10. Jadi 55 ditambah 8 dibagi 8 1 kali 10 10. Berarti 65. Jadi desil keempatnya 65. Bisa dimengerti? Jadi yang pertama letaknya dulu pastikan di mana, baru setelah itu tentukan nilai desilnya. Oke, kita lanjutkan. Median dari data berikut adalah, oke, median itu nilai tengah ya. Ini 15. 19 tambah 6, 25 ya. Ini 25. Berarti 40.
Jadi letak mediannya adalah data ke 1 per N. Berarti data ke 20. Data ke 20 ada di sini. Jadi median itu tepi bawah, kelas median, ditambah dengan setengah N dikurangi jumlah sebelumnya, dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, kali interval, kali C. Berarti tepi bawahnya adalah 54,5. Tepi bawahnya yang ini. Ini tepi bawah. 5 dikurangi 0,5. Setengah N-nya berarti 20 ya. Dikurangi jumlah sebelumnya 15. Frekuensinya adalah 14. Kali interval. Intervalnya 5 ya. 40 ke 45 aja dicek. Ini interval. 54,5 ditambah ini 6. 5 ya. 5 kali 5 25. 25 per 14 ditambah 54,5. Ini 1,71 dijumlah berarti 56,21 ya. 56,21. Oh, ini 28 lah kurang lebih ya. Oke, yang mendekati C lah. Kita lanjutkan. Berikutnya. Tabel berikut merupakan hasil dari suatu tes lomba uji kompetensi matematika siswa SMA. Jika akan diambil 10 untuk melanjutkan pada seleksi berikutnya, maka nilai terendahnya adalah 10. 10 berarti posisinya dari bawah ya. Kenapa? Karena nilai tertinggi. Nah, berarti kisaran inilah 85 sekian. Sama rumusnya. Berarti kita harus jumlahkan dulu sebelumnya ini berapa. Ini 19, 40 tambah 47 berarti 87 ya. Jadi nilai terendah itu adalah tepi bawah sama dengan median modus median dan nilai desil persentil ya. Jadi tepi bawah ditambah tadi adalah 10%. Berarti kita nggak tahu di mana letaknya. Dikurangi sebelumnya berarti 87 dibagi dengan frekuensinya dalam hal ini 8. Intervalnya 60 ke 65 berarti 5. Gitu ya. Lalu nilai tepi bawahnya adalah sudah jelas 84,5. Ini nilai terendahnya kita nggak tahu. P-nya berarti yang lulus tuh berarti 90 dong ya. Karena dari atas kan ya. Jadi jumlah yang sebelumnya adalah 90. Berarti 3/8 dikali 5. 3 kali 5, 15 per 8. Jadi 84,5 ditambah 1,875. Berarti mendekati nilai 86,375. 86,375 berarti kurang lebih 6,4. Oh ada nih 86,4. Jadi kurang lebih 86,4. Jadi Marti? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ogib berikut, modus dari ogib. Kalau modus yang paling banyak, berarti yang paling panjang ini kan ya. Berarti ini ada 8 data. Ini 4, kemudian ini 6, ini 2 ya. Jadi modusnya adalah tepi bawah ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 kali C. Nah, tepi bawahnya adalah 70,5. Delta 1-nya adalah selisihnya. Berarti 4 ya. Delta 2-nya selisihnya. Ini delta 2, ini delta 1. 2.
Intervalnya 80,5 dikurangi 85,5 dikurangi 80,5 aja lah. Kita ambil berarti 5. Jadi 70,5 ditambah 4 kali 5 20 dibagi 6 berarti 10/3. Jadi 70,5 ditambah 3,333 dan seterusnya. Berarti 73,83 ya. Kurang lebih 73,83. Yaitu nilai modusnya. Kita lanjutkan. Simpangan kuartil dari tabel tinggi badan di atas. Simpangan kuartil. Berarti Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Simpangan kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Oke, sekarang letak Q1 dulu. Letak Q1 adalah data ke 1/4 kali N. 50 dalam hal ini. Berarti data ke 12,5. Data ke 12,5 berarti ada di sini. Ini letak Q1. Kemudian letak Q2. Letak Q3, sorry. Itu adalah 3/4 kali 50 berarti data ke 37,5. Ini baru 30 ya. 30 berarti di sini. Ini letak Q3. Oke. Rumus kuartil itu adalah kuartil 3 tepi bawah kelas kuartil ditambah 3/4 N dikurangi jumlah sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dikalikan C kan ya. Tepi bawah Q3-nya berarti 159,5. 3/4-nya tadi sudah dihitung 37,5. Kurangi jumlah sebelumnya berarti 30 ya. Frekuensinya adalah 10 kali interval. Intervalnya 5 ya. 145 ke 150. Berarti 159,5 ditambah ini bagi 2 ya. Bagi 5 2 ya 10. Jadi 37,5 itu adalah 7,5 sorry. 15/2. Jadi ini 15/4. Jadi 159,5 ditambah 3,75 ya. 3,75 jadi 163,25. Oke, itu Q3. Sekarang Q1-nya adalah sama tepi bawah rumusnya. Berarti 149,5 tepi bawahnya. Jumlahnya adalah 12,5 dikurangi jumlah sebelumnya 7. Bagi dengan frekuensinya 10. Intervalnya 5. Jadi 149,5 ditambah, dicoret ya. 2. Ini kan 5,5. 5,5 itu 11/2. Jadi 11/4. Jadi 149,5 ditambah 2,75 ya. 2,75 berarti 152,25. Nah, simpangan kuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1. 135,25 dikurangi 152,25 per 2. Bagi 2 berarti 5,5. Jadi simpangan kuartilnya 5,5. Ada yang keliru? 5. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Simpangan baku dari tinggi badan yang disajikan dalam histogram di atas. Simpangan baku berarti sebaiknya kita gunakan coding aja ya. FI kemudian kita gunakan mu I kuadrat, kemudian FI mu I kuadrat. Oke. Frekuensinya di sini 2
4 ya. Iya. 2, 4, kemudian 10, kemudian 14, 12, 5, 3 ya. Oke. Kode nolnya di 14 saja, ke atas kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1. Oke. Kemudian dikuadratkan 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 ya. Kalikan FI mu I dulu. Min 6, min 8, min 10. 0, 12, 10, 9. Nah, yang kita butuhkan jumlahnya. 10 dikurangi 10. Ini 21, ini 14. Berarti 7 ya. 7. Ini kuadrat, berarti 2 kali 9, 18. 4 kali 4, 16. 10 kali 1, 10. 0, 12, 20, 27. 4, 6, 3, 2 ya. 2, 5, 6, 10. 103. Jadi simpangan baku itu adalah kali sigma dari sigma FI mu I kuadrat dikurangi sigma FI mu I dikuadratkan. Ini kali N ya, sorry. C-nya, intervalnya di sini adalah 5 ya. Intervalnya 5. Jumlahnya totalnya tadi 10 ya. 16, 30, 40, 50. 50 kali 103 dikurangi 7 kuadrat. Ini berarti 1/10. Ini kalikan 5/150 dikurangi 49 berarti 1/10 akar 5101. 5101. Jadi 1/10 5101. Gitu ya. Jadi 1/10 akar 5001. 5101. Ya, sebaiknya pakai coding. Ya, kita lanjutkan. Jika rata-rata data pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini adalah 76,9, maka P berapa? Oke, cara curangnya jumlahin aja. Nilainya harus bulat, puluhan atau bagi 5. 19. Jadi P ditambah 19. Nah, ini bisa 30. Kalau 30 berarti P-nya 11. Ada yang kurang nggak? Nah, kalau nggak 11, berarti 25. Kalau 25 berarti 6. Berarti P-nya 6. Pokoknya kalau nggak kelipatan 10, kelipatan 5. Oke, kita P-nya 6. Nah, jadi kalau kita hitung, benar nggak tuh? P-nya 6. Oke, kita gunakan pembuktian dengan coding. F-nya 1P864. Codingnya kita letakkan 0 di P aja biar gampang. Oke, ke atas kurangi 1, ke bawah tambah 1. Berarti FI mu I. Min 1, 0, 8, 12, 12. 31 berarti kan ya. Karena ini 32 kurangi 1, 31. Nah, sekarang rataannya adalah rataan sementara ditambah sigma dari FI mu I dibagi sigma FI kalikan C. Rataannya sudah ada 76,9. Rataan sementaranya adalah nilai tengah yang diberi kode 0. Ini rataan sementara
berarti 64,5. Jumlah bagi 2. 64,5 ditambah 31 per 19 plus P kan. 19 plus P. Intervalnya 10 ya. Intervalnya 10. Pindah posisi. 9 berarti ini 4. Kemudian 6 kurangi 4, 2. 1 ya. Jadi 12,5. Yang ini 310 per 19 plus P. Bagi silang aja. 19 plus P sama dengan 310 dibagi 12,4. Ini adalah 25. Oke, berarti tebakannya benar bahwa P adalah 6. Gitu ya. Pokoknya jumlahnya kalau nggak kelipatan 10, kelipatan 5. Baik, oke, saya kira itu pembahasan tentang soal-soal penilaian akhir tahun matematika umum kelas 12 untuk tahun ajaran 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membekali kalian untuk bisa mengikuti ujian sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.